Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 1803211000037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang manajemen produksi agribisnis pada komoditas singkong menjadi produk olahan unggulan di Kabupaten Sumeneb. Baik, untuk topik pembahasannya sendiri yaitu ada manajemen mutu, manajemen persediaan, dan manajemen pemeliharaan. Pendahuluan, untuk latar belakangnya sendiri yaitu singkong merupakan tanaman tropis yang tumbuh paling banyak di dataran rendah. Curah hujan cukup melimpah di tanah liat berpasir atau tanah liat berpasir yang lembab. Singkong adalah tanaman rakyat yang telah dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki produksi hasil pertanian pangan kedua setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi untuk bahan baku yang penting bagi produk pangan dan industri menurut Rukmana 2002. Komoditas ubi kayu atau singkong ini merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Komoditas ini memiliki nilai jual yang cukup ekonomis. Salah satu produk turunan dari komoditas singkong ini yaitu rengginang singkong, menurut Jayadi 2018. Alasan memilih komoditas ini yaitu karena singkong merupakan komoditas yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, ubi kayu atau singkong ini di Kecamatan Rubaru sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk unggulan yang akan menuai keuntungan yang tinggi. Selanjutnya itu manajemen mutu pada produk. Yang pertama yaitu dimensi kualitas. Dilihat dari estetiknya yaitu rengginang singkong ini memiliki pengemasan yang cukup bagus dan memiliki bentuk yang unik. Yang kedua yaitu dilihat dari durability, di mana untuk produk rengginang ini memiliki masa kadaluarsa yang cukup panjang. Selanjutnya yaitu tekstur, di mana rengginang singkong ini memiliki rasa yang renyah dan gurih, dan produk ini juga memiliki varian rasa yaitu manis dan biasa. Selanjutnya itu dari SOS, di mana produk rengginang singkong ini cocok dikonsumsi sebagai cemilan. Karena produk ini menjual dalam bentuk yang sudah digoreng maupun belum digoreng, masih mentah. Selanjutnya yaitu aspek prevention, di mana yang pertama itu ada biaya perencanaan, biaya proses, biaya pelatihan, dan biaya desain produk. Untuk biaya perencanaan sendiri yaitu digunakan untuk perencanaan penambahan rasa, kualitas, pemilihan bahan baku, dan perencanaan pemeriksaan. Yang kedua yaitu biaya desain produk, di mana biaya yang digunakan yaitu dalam pembuatan bentuk pengemasan produk yang menarik. Yang ketiga yaitu biaya proses, biaya yang digunakan dalam proses pengadaan bahan baku dan biaya pemeliharaan peralatan. Yang keempat yaitu biaya pelatihan, di mana biaya yang digunakan dalam pelatihan sumber daya manusia supaya memiliki skill dan kreativitas yang menarik. Selanjutnya yaitu aspek appraisal, di mana perusahaan mengalokasikan biaya untuk pengujian dan pemeriksaan mutu produk, seperti melakukan pengecekan kembali terhadap kualitas produk, melakukan pengecekan mutu dan kegiatan tersebut dilakukan agar perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas produk rengginang singkong. Selanjutnya itu manajemen persediaan.
Untuk tujuan spesifiknya yaitu yang pertama, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bahan baku agar tidak terjadi keterlambatan saat proses produksi. Yang kedua yaitu untuk biaya pengemasan atau berjaga-jaga apabila terjadi suatu hal di tengah-tengah proses produksi. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi risiko keterlambatan dalam proses pengiriman produk. Selanjutnya yaitu perhitungan dalam manajemen persediaan. Diketahui kebutuhan bahan baku singkong setiap tahunnya sebanyak 10 kg. Yang kedua yaitu harga bahan baku singkong per kilogram sebesar 5.000. Yang ketiga, biaya pemesanan setiap kali pesan yaitu sebesar 150. Yang keempat yaitu biaya penyimpanan sebesar 15% atau 0,15 dari harga bahan baku. Yang ditanya yaitu perhitungan dalam EOQ, TIC, dan ROP. Dari hasil perhitungan EOQ, di mana pada perusahaan rengginang singkong ini memiliki nilai EOQ sebesar 83 kg. Sedangkan untuk safety stoknya yaitu sebesar 54,794 kg. Dengan catatan di mana penggunaan bahan baku selama 1 hari yaitu 10.000 dikali 365 hari yaitu sebesar 27,397 kg dengan keterlambatan pengiriman yaitu 2 hari. Untuk biaya penyimpanan atau TCC yaitu C kali P kali Q dibagi 2, dimana C nya itu 0,15, P nya itu 5.000, Q nya 83 dibagi 2, hasilnya yaitu 31.125. Untuk biaya persediaannya atau TOC, rumusnya yaitu F kali S per Q, 150 dikali 1000 dibagi 83 yaitu 18.072. Untuk biaya safety-nya stok yaitu rumusnya C kali P kali SS, 0,15 dikali 5.000 dikali 54,794, totalnya yaitu 41.095. Untuk total biaya persediaannya yaitu biaya penyimpanan ditambah biaya persediaan ditambah biaya safety stock, yaitu menghasilkan sebesar 92.92. Yang ketiga yaitu menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Dari perhitungan DLT menghasilkan 82,191 kg per hari. Sedangkan untuk perhitungan ROP-nya yaitu DLT ditambah SS, di mana menghasilkan jumlah 109,558 kg. Jadi pemesanan akan kembali jika dilakukan pada saat bahan baku sebesar 109,558 kg. Untuk manajemen pemeliharaannya yaitu pemeliharaan terencana yang akan dilakukan pada usaha rengginang ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan kondisi mesin dan komponen dengan cara penglihatan, perasaan maupun pendengar.
Selain itu, pengecekan peralatan produksi secara berskala. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tidak terencana yang dilakukan apabila dijumpai peralatan mesin saat dioperasikan sampai rusak, dan ketika rusak barulah tenaga kerja dikerahkan untuk memperbaiki atau menggantinya. Pada perusahaan rengginang singkong ini menggunakan bentuk pemeliharaan yang terencana, karena pemeliharaan yang terencana ini diharapkan perusahaan dapat menjaga kualitas produk serta dapat mengantisipasi akan terjadinya kerusakan pada mesin. Untuk manfaat dari manajemen pemeliharaan tersebut, yang pertama yaitu dapat mengantisipasi kerusakan yang terjadi pada proses produksi. Yang kedua, memperkecil produk yang rusak. Yang ketiga, memperpanjang kegunaan barang. Yang keempat, mengurangi biaya kerusakan pada mesin. Yang kelima yaitu menjamin kesiapan operasional dan peralatan yang diperlukan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.